Siti Lampir Maimunah atau biasa kita kenal dengan sebutan Mak Lampir merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk kawasan Vietnam Tengah dan Selatan, dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832 Masehi, dan konon memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah Nusantara. Menurut beberapa cerita, Mak Lampir merupakan legenda atau cerita rakyat yang sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Konon cerita Mak Lampir juga berkaitan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera. Semasa remaja, walaupun dikenal sebagai seorang putri kerajaan yang terkenal cantik dan baik hati, tapi ia seorang putri yang bisa dikatakan berbeda dengan kebanyakan putri-putri lainnya. Sebab di balik paras cantiknya itu, ternyata ia memiliki kegemaran berburu. Atas sifatnya itu pula, pada akhirnya membuat Lampir seringkali dinasehati oleh ayahnya untuk tidak melakukan kebiasaannya itu. Karena menurut ayahnya sendiri, seorang putri raja seharusnya tidak memiliki kegemaran yang tidak menggambarkan keanggunan dari seorang putri kerajaan. Kamu itu seorang putri raja, harusnya kamu bisa menjaga sikap dengan tidak berburu hewan di dalam hutan. Maafkan aku ayah, soalnya berburu itu adalah kegemaranku. Lagian aku hanya berburu babi hutan yang suka menghancurkan ladang warga. Kurasa kegemaranku ini ada manfaatnya untuk rakyat kita. Sudah, mulai sekarang ayah tidak ingin mendengar alasan kamu lagi. Pokoknya mulai detik ini, kamu jangan berburu di tengah hutan. Ayah tidak suka melihat kamu berlagak seperti bukan dari golongan bangsawan. Baiklah ya, Siti akan berhenti berburu babi hutan lagi. Walaupun demikian, pada akhirnya Lampir tidak ingin kalau kebiasaannya itu dikekang. Lalu ia pun suka mengelabui penjaga istana untuk pergi ke dalam hutan supaya bisa menyalurkan kegemarannya itu. Hingga pada suatu hari ketika ia sedang berburu, ternyata kali ini Lampir melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Lalu ia pun memutuskan untuk memanah babi itu. Tapi ketika busurnya mengenai tubuh babi, ternyata ia malah berhasil kabur. Ia pun pada akhirnya tidak menyerah dan memutuskan untuk kembali mengejar hewan buruannya itu. Dan ketika Lampir berhasil menemukan babi itu lagi dan ingin melepaskan busur yang kedua kali, tiba-tiba babi itu langsung diterkam oleh seekor macan kumbang yang sangat besar. Sontak ia pun merasa sangat terkejut akan terkaman macan yang datangnya secara tiba-tiba. Ia pun mencoba untuk tetap tenang agar macan itu tidak melihat ia sedang bersembunyi di semak-semak. Tapi ketika ia mencoba untuk tidak bergerak, tiba-tiba sang kuda malah meringkik. Sontak macan itu pun langsung menyadari kalau ia tidak sendirian, dan ia pun langsung lari dan membawa hasil buruannya Lampir. Dan ketika merasa sudah aman, Lampir pun langsung keluar dari semak-semak dan lari terbirit-birit menuju ke kuda. Tapi ketika ia berlari, tiba-tiba ia menabrak seseorang. Aduh, di mana mata dan kakimu? Apa maksudmu? Kamu yang menabrak, aku pula yang kau salahkan. Karena merasa kesakitan, pada akhirnya Lampir pun perlahan membuka kedua matanya. Namun di saat itu juga ia kembali terkejut dan seketika langsung memarahi pemuda yang baru saja ia tabrak. Itu kan hewan buruanku. Apalagi?
Ini itu hewan buruanku. Kamu jangan berbohong. Buktinya itu ada busur yang masih tertancap. Oh, busur ini? Iya, tadi ada pemburu yang sempat memanahnya. Tapi sebelum ia datang, aku langsung menerkam babi ini. Gimana? Aku hebat kan? Apa maksudmu? Nandi tunggu dulu. Jadi, kalau kamu yang menerkam babi itu, berarti kamu adalah salah satu datuk dari hutan ini. Berarti kamu ini siluman harimau. Ini tidak mungkin. Jadi selama ini legenda dan cerita itu benar adanya. Kalau ada 7 manusia harimau yang ada di dalam hutan. Ya, itu benar. Sekarang kamu telah mengetahuinya. Jadi babi ini milik aku. Hei, tunggu. Aku juga mempunyai hak atas babi itu karena aku telah memanahnya terlebih dahulu. Terus apa maumu, Tuan Putri? Bagaimana kalau kita adu ketangkasan dengan memanah, dan pemenang dari pertandingan ini akan mendapatkan babi itu? Baiklah, sepertinya itu ide bagus. Ayo kita mulai saja pertandingannya. Kamu bawa 2 busur kan? Aku membutuhkannya. Dasar siluman menyebalkan. Dan ketika selesai bertanding, Lampir pun hanya bisa gigit jari dengan hasil yang ia terima. Karena pada saat itu ternyata ia kalah telak dalam pertandingan dan harus merelakan hewan buruannya untuk dibawa oleh siluman itu. Tapi sebelum ia pergi, Lampir pun tak segan untuk menanyakan siapa namanya. Lalu siluman itu seketika menjawab bahwa nama dia adalah Datuk Panglima Kumbang. Dan sebelum ia kembali ke hutan, Datuk Kumbang pun membuat perjanjian dengan Lampir kalau lusa ia akan kembali berburu dan ingin mengajarinya tentang teknik memanah yang benar. Mendengar ajakan itu, Lampir pun pada akhirnya mengiyakan dan memutuskan untuk kembali bertemu di dalam hutan itu. Dan ketika sering bertemu dan hari silih berganti, ternyata mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Karena menurut Lampir sendiri, kalau Datuk Kumbang adalah satu-satunya pemuda yang bisa mengerti dirinya. Begitupun dengan Datuk Kumbang, ia pun merasa nyaman kalau berada di sisi Lampir dan ia langsung mengutarakan niat untuk meminangnya. Mendengar hal itu, Lampir pun merasa sangat bahagia dan mendoakan agar sang ayah akan merestui hubungan ini walau calon menantunya berasal dari bangsa siluman. Hingga pada akhirnya, pada saat itu Lampir memberanikan diri untuk memberitahu sang ayah kalau ada seorang pemuda yang akan melamar. Pada mulanya, sang raja pun sangat gembira mendengar kabar tersebut. Tapi ketika Lampir memberitahu sang raja kalau pemuda itu bukan dari golongan manusia, melainkan dari sebangsa siluman, sang raja pun dengan keras melarang dan langsung membentak Lampir agar bisa meninggalkan pemuda itu. Karena menurut sang raja sendiri, menikah dengan yang bukan manusia hanya akan membawa petaka untuk Lampir sendiri dan rakyat di kerajaan. Sontak mendengar jawaban itu, Lampir pun sangat kecewa dengan keputusan sang ayah yang tidak merestui hubungan mereka berdua. Lalu ia pun langsung lari ke dalam hutan dan berniat menemui Datuk Kumbang. Tapi ketika ia berteriak di dalam hutan dan memanggil namanya, ternyata Datuk Kumbang tidak kunjung datang. Karena hal itu pula membuat Lampir kembali berlari dan lebih masuk ke dalam kegelapan hutan. Hingga karena tidak kunjung menemukan Datuk Kumbang, ia pun memutuskan untuk bersemedi di dalam hutan dan berniat masuk ke alam siluman agar bisa menemuinya.
Dan ketika ia ingin memejamkan mata, tiba-tiba bahu dia langsung ditepuk oleh seorang nenek tua. Sontak Lampir pun merasa terkejut dan langsung bertanya ke nenek itu kenapa ia menepuk pundaknya. Untuk sekarang, ragamu tidak akan bisa menembus alam siluman karena ilmumu masih belum mampu. Terus, apa yang harus aku lakukan, Nek? Saya ingin sekali bertemu dengan Datuk Kumbang. Kalau kamu memang ingin bertemu dengan Datuk Kumbang, aku bisa membantumu, Duk. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Syaratnya, kamu harus mengabdi ke aku supaya kamu bisa mengetahui rahasianya. Rahasia apa? Nanti juga kamu akan mengetahui sendiri. Baiklah, kalau dengan cara ini aku bisa kembali bertemu dengan Datuk, aku siap. Dan setelah selesai percakapan, nenek itu pun langsung mengenalkan diri bahwa dia berasal dari Pulau Jawa dan nama dia adalah Nyai Serindil. Kedatangan ke tanah Sumatera sendiri karena ia ingin memperkuat ilmu kebatinan. Dan dengan berjalannya waktu, pada akhirnya Lampir pun telah menguasai ilmu yang sudah diajarkan oleh nenek Serindil. Dan ia pun langsung mengajak Lampir untuk pergi ke kaki Gunung Merapi untuk bersemedi di sana agar bisa menembus alam siluman. Dan sesampainya di kaki gunung, keduanya pun seketika langsung bersemedi. Dan seketika itu juga, keduanya langsung bisa menembus ke alam siluman. Melihat dirinya sekarang berada di alam siluman, membuat Lampir tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung mencari keberadaan Datuk Kumbang. Karena perbedaan waktu antara alam siluman dan alamnya ternyata beda. Sebab satu hari di alam siluman ternyata menghabiskan waktu sampai 1 tahun. Hingga setelah waktu silih berganti, Lampir dan Nyai Serindil pun dibuat putus asa dengan pencarian ini. Karena setelah mereka melakukan ritual dan memanggil nama Datuk Kumbang, rupanya Datuk Kumbang sendiri tidak kunjung bisa ditemukan. Karena hal itu pula, pada akhirnya Nyai Serindil mengajak Lampir untuk kembali saja dan merelakan kepergian Datuk Kumbang. Tapi ketika mereka ingin kembali, tiba-tiba datanglah sesosok raksasa, dan raksasa itu perlahan membuka kedua tangannya. Melihat sesuatu yang dibawa oleh sang raksasa, sontak mereka berdua pun dibuat sangat terkejut, tak kalah melihat tubuh Datuk Kumbang yang sudah dalam keadaan terbujur kaku. Raksasa itu pun mengatakan kalau Datuk Kumbang telah kalah dalam medan perang dan sekarang dia dalam keadaan sekarat. Mendengar perkataan itu, Lampir pun langsung merasa terpukul dan meminta bantuan Nyai Serindil untuk menyembuhkan Datuk Kumbang. Nyai Serindil pun mengingatkan kalau tumbal dari ilmu ini tidaklah murah, karena ilmu ini akan memeras saripati kecantikan dari seorang yang sangat dicintai korban. Itu artinya Lampir harus merelakan kecantikannya untuk ditukar dengan kesembuhan Datuk Kumbang. Ia pun pada akhirnya tidak peduli dengan resiko itu dan dia tetap meminta Nyai Serindil untuk menyelamatkan nyawa Datuk Kumbang. Mendengar permintaan itu, Nyai Serindil pun pada akhirnya tidak bisa menolak permintaan muridnya. Lalu ia langsung merapalkan mantra dan ajian, dan seketika itu juga mereka bertiga keluar dari alam siluman dan Datuk Panglima Kumbang langsung kembali sadar dari sekaratnya. Tapi ketika terbangun, rupanya Datuk Kumbang langsung terkejut
karena ia sudah tidak mengenali lampir lagi yang kini telah menjadi perempuan yang sangat mengerikan dan menganggap kalau lampir adalah sesosok setan penunggu hutan. Mendengar hal itu, dengan sesungguhkan lampir pun pada akhirnya menjelaskan semua, mulai dari dia hampir mati karena sudah kalah dalam medan pertempuran, hingga ilmu yang akan merubah dirinya jika Nyai Serindil bisa membangkitkan dia ketika sedang sekarat. Penjelasan itu pun seketika langsung membuat Datuk Kumbang marah besar, sebab ia tahu jika Nyai Serindil bukanlah wanita sembarangan dan dia mempunyai ilmu hitam. Lalu ia pun sangat kecewa dengan lampir karena sudah mau bersekutu dengan wanita itu, dan dia juga mengatakan kalau lebih baik mati terhormat di medan perang daripada dibangkitkan oleh ilmu hitam milik Nyai Serindil. Setelah berkata seperti itu, Datuk Kumbang pun langsung berubah wujud menjadi macan kumbang dan pergi meninggalkan mereka berdua. Lampir pun tidak kuasa menahan rasa kecewanya kepada Datuk Kumbang, dan ia langsung mengingat akan ucapan Nyai Serindil jika kelak dia akan menemukan kebenaran jika mau menjadi muridnya, dan inilah jawabannya. Lantas setelah mendapatkan jawaban itu, rasa cinta pun langsung berubah menjadi sumpah serapah, dan ia seketika bersumpah kalau akan menghancurkan kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang itu sendiri sampai titik darah penghabisan. Konon untuk memperkuat ilmu kebatinannya dan supaya bisa memerangi kaum siluman, Lampir pun pada akhirnya pergi ke Pulau Jawa dan mendiami Gunung Merapi dan mendirikan kerajaan gaib di tempat itu sampai ia mendapatkan julukan sebagai Mak Lampir. Cerita Mak Lampir sendiri akhirnya menjadi salah satu mitos paling legendaris di Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya cerita itu, tapi nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kenal dengan kepercayaan gaib. Tapi saya tekankan lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini untuk tidak menelan mentah-mentah akan informasi yang sudah saya berikan, karena tentunya pasti akan ada versi lain yang mungkin berbeda dari cerita yang ada di video ini. Dan untuk mengakhiri video ini, saya juga tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan agar teman-teman selalu support channel ini dengan cara like dan subscribe, agar kedepannya saya selalu bersemangat untuk membuat konten yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.